Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 196500005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Adapun yang akan dicapai oleh mahasiswa yaitu menguraikan proses software engineering, kemudian menjelaskan model-model proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak di mana terdiri dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Adapun model-model proses perangkat lunak yaitu yang pertama model waterfall, kemudian model prototyping, model spiral, model RAD atau Rate Application Development, kemudian model road rotation, unified process, dan model agile, model scrum, model DevOps, dan model extreme programming. Kita masuk di yang pertama yaitu model waterfall, di mana di sini terdiri dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Pengertian dari model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Adapun kelebihan dari model waterfall yaitu merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Kemudian cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Dan pengerjaan proyek sistem ini akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Adapun kekurangannya yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Kemudian contoh penerapan model waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Kemudian yang pertama itu tahapan dan uraian. Pertama, alasan menggunakan waterfall karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Kemudian analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMK alumni. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Adapun desainnya, perancangan sistem ini menggunakan IRD seperti use case dan sequence. Kemudian implementasi sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework CodeIgniter. Kemudian pengujian sistem dilakukan pada aspek fungsionalitas pada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Kemudian maintenance, pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Selanjutnya model prototyping, di mana di sini communication, quick plan, quick design, prototype construction, dan delivery atau feedback. Prototyping model adalah model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya kerugian dari pembuat software karena kondisi yang belum diketahui. Seberapa besar software, bagaimana sistem penerapannya. Model ini tepat digunakan jika pihak klien menginginkan prototipe dari software dalam waktu yang singkat, dan prototipe inilah yang akan menjadi acuan dari klien untuk memberikan data kebutuhan yang lebih lengkap pada pembuat software developer.
Adapun kelebihannya yaitu menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak, untuk digunakan secara standalone dan digunakan untuk memperluas SDLC. Adapun kekurangan dari model prototyping yaitu pada prototype tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Banyak ketidaksesuaian pada prototipe. Walaupun memakai terlihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Adapun contoh penerapan model prototipe dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan model prototipe dalam perancangan aplikasi simpan pinjam berbasis website pada Kredit Union Cenaga Antun. Kredit Union Cenaga Antun bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam. Cenaga Antun masih menggunakan teknik konvensional, yaitu pencatatan menggunakan buku catatan untuk mengelola data simpan pinjam. Apabila terjadi kesalahan pada pencatatan transaksi simpan pinjam, maka akan sangat berpengaruh kepada laporan secara keseluruhan dan merugikan dua belah pihak, baik anggota maupun perusahaan. Maka dari itu dibuatlah aplikasi simpan pinjam berbasis website menggunakan model prototipe. Observasi, wawancara, dan studi perpustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data. Rancangan sistem informasi simpan pinjam menyediakan dua level akses, yaitu admin tempat pelayanan dan bendahara. Admin tempat pelayanan mengelola data anggota, data simpan, ambil simpan, data pinjam, data angsuran, mengakses laporan keanggotaan, laporan simpanan, laporan pinjaman, laporan angsuran, dan laporan keuangan. Sedangkan bendahara mengelola data tempat pelayanan, data pengguna, mengakses laporan keanggotaan, laporan simpanan, laporan pinjaman, laporan angsuran, dan laporan keuangan. Rancangan sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan performa CU dalam mengolah data simpan pinjam. Selanjutnya, model spiral. Spiral model diusulkan oleh Bohm pada tahun 1988 sebagai pendekatan alternatif dari model waterfall. Model ini menggunakan fitur yang ada pada model waterfall dan prototype. Setiap tahapan model ini selalu dilakukan risk analysis dan verifikasi atau testing. Spiral model merupakan proses yang pendekatan bersifat realistis pada software besar karena proses dari awal sampai proses pengiriman dan perbaikan dapat dipahami dengan baik oleh klien dan developer. Model ini mempunyai rangkaian kerja yang iterasi awal yang berbentuk prototipe, dan kemudian iterasi selanjutnya akan menjadi perkembangan dari proses model sebelumnya. Model ini dapat terus digunakan meskipun software sudah dikirimkan karena proses dapat berputar lagi jika ada perubahan pada software sampai tidak ada permintaan perubahan pada software oleh klien. Adapun kelebihan model spiral yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga
dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkan ke dalam kerangka kerja alternatif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Adapun kekurangannya itu, banyak konsumen tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusional dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli yang memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Adapun contoh penerapannya yaitu aplikasi pemasangan layanan reguler Smart PT PLN menggunakan spiral mode. PT PLN Persero Area Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik, merupakan salah satu perusahaan BUMN di Kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN dengan kebutuhan akan informasi. Layanan mengenai pemasangan daya listrik PLN disebut sebagai layanan reguler smart atau RESA. Dalam proses pemasangan layanan RESA dan proses penyimpanan data pemasangan layanan RESA, PT PLN WS2JB yang digunakan saat ini belum terkomputerisasi secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan staf administrasi kesulitan dalam pengolahan data serta proses birokrasi yang terlalu panjang menyebabkan yang masih menggunakan paper seperti formulir pengajuan pemasangan RESA menyebabkan data tidak tertata rapi. Data menjadi bertumpuk sehingga memerlukan tempat ruang penyimpanan yang cukup besar seperti lemari dan ruang arsip khusus, serta menyulitkan dalam proses pencarian data. Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan metode pengembangan sistem yaitu spiral model. Aplikasi ini menyediakan basis data yang dapat menyimpan data-data pemasangan layanan RESA sehingga tidak memerlukan ruang khusus lemari untuk meletakkan arsip atau tumpukan kertas. Selain itu dapat mempercepat proses pemasangan layanan RESA dikarenakan proses birokrasi yang terpusat pada staf admin saja, sehingga tidak perlu menunggu waktu 3-4 hari pemasangan layanan RESA sudah dapat dilakukan. Selanjutnya model RAD. RAD Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Adapun kelebihan dari model RAD yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahap perkembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien.
Adapun kekurangannya yaitu moderat, menuntun pengembangan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAP akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAP. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAP akan menjadi sangat bermasalah. RAP tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Adapun contoh penerapan model RAP yaitu tujuan penelitian penerapan metode Rapid Application Development untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi berbasis data dan membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih personal. Sasaran lebih ke arah memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan melalui media yang lebih fleksibel dan lebih ekonomis. Pemodelan sistem menggunakan UML, Unified Modeling Language, penelitian berbentuk studi kasus dengan metode penelitian Research and Development. Perancangan sistem perangkat lunak meliputi bagian front-end dan sistem manajemen konten yang secara spesifik menyediakan perantara, mengurangi biaya operasional penjualan dan mempermudah pengiriman dan penerimaan pembayaran secara online. Hasil pengujian memperlihatkan proses digitalisasi penjualan memiliki verifikasi yang akurat mengenai sistem navigasi, pendataan isi keranjang belanja, mudah menelusuri pemrosesan data, pemesanan, dan konfirmasi penerimaan pembayaran. Selanjutnya, model RAP. RAP, singkatan dari Rational Unified Process, adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. RAP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembangan dan tim proyek perangkat lunak yang akan dimiliki elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut IBM, RAP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem software implementasi dan manajemen proyek yang efektif. RAP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam Rational Process Library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. RAP menggunakan konsep object-oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Adapun kelebihan dari model RAP yaitu pertama, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, kemudian menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kemudian kekurangan dari model RAP itu pertama, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML, kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Selanjutnya, contoh penerapan model RAP dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Penerapan metode Rational Unified Process dalam pengembangan sistem informasi medical check-up pada Citra Medical Center. Metode Rational Unified Process adalah pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap. Metode dengan 4 tahap awal untuk mendefinisikan kebutuhan sistem dan menggunakan diagram kasus, kemudian dirancang sebelumnya dikeluarkan oleh pengguna untuk kesesuaian. Tahap kedua adalah tahap elaborasi, peningkatan kebutuhan, dan diagram use case dan mendesain
desain diagram linear hingga desain antarmuka. Uji kolaborasi dengan validasi fitur dengan pengguna. Tahap konstruksi implementasi langsung dari desain yang telah dibuat di hutan dan dilakukan pengujian menggunakan black box testing. Yang berakhir adalah tahap transisi yang akan diuji di akhir dari sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 2 orang dari klinik dan 30 orang dari masyarakat dengan hasil yang diperoleh sebesar 86,12%, sehingga metode RAP merupakan metode yang baik, metode yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, model Agile. Metode Agile adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dalam menggunakan incremental berulang, pada umumnya disebut sprint. Dalam menjalankan metode Agile atau yang lebih dikenal Agile Software Development, ini dilakukan secara kolaboratif, terstruktur dan terorganisir yang menyangkut berbagai pihak yang bekerja sama. Dalam proyek yang menggunakan metode Agile Development biasanya berlangsung dalam jangka waktu pendek dan bertahap. Metode ini juga menuntun kecepatan dalam mengambil keputusan tanpa mengesampingkan kualitas produk. Tidak lupa dalam proses pengembangan juga akan selalu dilakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu ditingkatkan. Adapun kelebihan model Agile yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Jika pada pengembangan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi material relatif kecil. Adapun kekurangannya yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Kemudian, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Yang ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih besar dari 20 orang. Kemudian, perkiraan waktu, rilis, dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Adapun contoh penerapannya yaitu perancangan aplikasi kafe untuk efisiensi order menggunakan metode Agile. Menerapkan teknologi informasi akan menjadi berarti dalam rangka mencapai efisien usaha. Itu sistem menyederhanakan proses manual dan kertas sehingga mengurangi biaya. Pengembangan perangkat lunak harus diadakan berdasarkan pada kepuasan pelanggan dan diimplementasikan dengan cepat. Oleh karena itu, sistem Langkas adalah yang paling berguna untuk proyek karena kemajuannya akan terlihat setelah desain aplikasi disetujui. Pemesanan kafe dengan GUI interaktif akan dipasang di setiap bagian meja pelanggan, memungkinkan pesanan proses menjadi lebih cepat dan mudah. Multi yang cerdas, tampilan informasi yang dipasang untuk memberi tahu pelanggan tentang ketersediaan tempat, juga sebagai media promosi. Pengembangan harus mengakomodasi setiap perubahan selama pelaksanaan dan atau pengujian. Makalah menunjukkan bahwa fungsionalitas sistem masih bagus, bahkan perangkat lunaknya belum sepenuhnya selesai. Kemudian metode Scrum. Metode Scrum digunakan pada perkembangan produk dengan memperhitungkan teknik, proses, dan kreativitas para pengembangnya. Scrum adalah kerangka kerja yang membuat pengembang produk tahu di bagian mana saja produknya bisa dikembangkan lagi hingga mencapai bentuk yang sempurna. Untuk itulah dalam metode Scrum,
produk sebelumnya tetap akan menjadi contoh karena dikembangkan dari sana. Namun pada akhirnya metode Scrum bisa digunakan tidak hanya untuk produk teknologi, tapi juga di layanan jasa operasional perusahaan dan lain sebagainya. Penggunaannya memang sudah berkembang dari pertama kali metode ini diciptakan. Adapun kelebihan dari model Scrum itu pertama keperluan berubah dengan cepat, kemudian tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang dan memberdayakan satu sama lain. Pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Adapun kekurangannya yaitu stakeholder proyek atau manajemen akan harus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Yang kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Ketiga, jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Dan yang terakhir, penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Jika tidak, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Adapun contoh penerapannya yaitu pemodelan Scrum dalam pengembangan sistem informasi kesehatan pada klinik Ar-Rohim Sragen, Kabupaten Sragen. Proses bisnis pada klinik Ar-Rohim pada bagian pendaftaran, pencatatan rekam medis pasien, penjualan obat, pembuatan laporan dan penghitungan biaya rawat belum memaksimalkan aplikasi sistem yang ada. Hal ini membuat proses bisnis yang dilakukan oleh klinik kurang efektif. Salah satu metode pengembangan sistem yang sering digunakan untuk pengembangan sistem yaitu waterfall. Metode ini memiliki kekurangan karena tidak diperkenankan adanya perubahan pada siklus pengembangan, membutuhkan tim yang banyak dan waktu pengembangan yang cukup lama. Untuk itu, pada penelitian ini menggunakan salah satu engine software development yaitu Scrum model. Selain memiliki kelebihan rekrutmen yang fleksibel, jumlah anggota tim yang diperlukan tidak banyak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menghasilkan pengembangan sistem informasi dengan cepat dalam penyesuaian perubahan dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam pembangunan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL. Pada sisi server menggunakan Exam sebagai penyimpanan database dan website. Untuk menguji produk yang dibuat menggunakan backlog testing, sedangkan untuk menguji efektivitas metode pengembangan menggunakan top-down chart user acceptance testing dilakukan untuk menguji sistem dari sisi calon pengguna sistem. Selanjutnya, model DevOps. Model DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan development untuk operasi. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dalam mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembangan, develop, dan operasi perangkat lunak operation. DevOps membutuhkan seperangkat alat untuk menunjukkan fungsi dari kombinasi dan integrasi dengan perangkat lain. DevOps adalah tim tunggal yang menangani pengembangan, pengujian, dan operasi di siklus produk total dan tidak pernah putus. DevOps juga dapat diartikan sebagai seperangkat praktik dan alat yang didasarkan pada perangkat lunak dan rekayasa sistem. Adapun kelebihannya yaitu siklus pengembangan yang lebih pendek, kemudian meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, ketiga biaya yang lebih efisien, keempat kontrol resiko dan pemulihan yang lebih baik, kelima itu dapat meningkatkan praktik keamanan. Adapun kekurangannya yaitu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek.
Yang kedua, membutuhkan software engineering yang ahli. Yang ketiga, memerlukan kolaborasi yang kuat. Adapun contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi yaitu implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi e-screening COVID-19. Masalah pada PC build, test, dan deployment terjadi pada siklus hidup pengembangan sistem dengan Agile Scrum, di mana memakan banyak waktu dan menyebabkan rilis tidak sesuai jadwal. DevOps diharapkan dapat memberi solusi masalah tersebut. Penelitian ini memberikan solusi otomatisasi build, test, dan deploy bagi mereka yang bekerja di lingkungan SDLC, Agile Scrum. Khususnya proyek yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan kerangka kerja Laravel. Penelitian ini merupakan praktik penerapan DevOps pada SDLC, Agile Scrum aplikasi e-screening COVID-19, yang merupakan perangkat lunak berbasis web, dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP karena kerangka kerja Laravel, dan sebelumnya telah mengadopsi SDLC Agile Scrum. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah memakai siklus hidup DevOps. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa DevOps dapat diimplementasikan pada pengembangan aplikasi e-screening COVID-19 dengan baik, di mana menggabungkan kode terjadi dengan mudah, boot harian lancar, dan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan kode terjadi setiap kali ada commit dan push dari pengembangan. DevOps telah memudahkan proses pengembangan perangkat lunak pada satu antarmuka web menggunakan GitLab. Dan yang kemudian yaitu model Extreme Programming. Extreme Programming dalam metode pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Dan dari sumber yang terpercaya, Extreme Programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Extreme Programming bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. SP mengambil pendekatan ekstrim dalam iteratif development. Adapun kelebihan dari Extreme Programming yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, dan meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer. Adapun kekurangannya itu cerita-cerita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua yaitu tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Dan yang ketiga yaitu XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Adapun contoh penerapannya yaitu penerapan Extreme Programming pada sistem informasi penjualan pakaian berbasis web. Studi kasus toko ST Jaya. Penjualan pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang-orang berdatangan untuk membeli pakaian sesuai keinginan mereka. Dengan mengikuti perkembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat seperti yang terjadi di toko ST Jaya. Toko ST Jaya merupakan salah satu toko dari sekian banyak toko pakaian yang ada di Pasar Baru yang masih melakukan penjualan secara manual. Selama proses penjualan terkadang adalah masalah yang sering timbul seperti berulangnya pencatatan penjualan, jumlah stok pakaian yang tidak sesuai dengan apa yang ada, dan sebagainya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi berbentuk aplikasi web yang dapat mengelola data pakaian termaksud pada proses penjualannya dan juga pada proses laporan. Penulis menggunakan metode Extreme Programming untuk membuat aplikasi web ini. Dengan metode ini diharapkan dapat membantu dalam proses penjualan maupun dalam proses pengolahan data pakaian.
Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.